Selamat siang semuanya. Terima kasih telah bergabung dalam rapat darurat ini. Kita berkumpul karena isu keracunan makanan yang telah menimbulkan kepanikan. Mari kita mulai dengan klarifikasi fakta, bukan saling menyalahkan. Nah, berdasarkan pemeriksaan kami, yang pertama, UKS itu tidak ada satupun siswa yang melapor keracunan hari ini. Yang kedua, di kantin, izin kesehatan masih berlaku hingga Desember 2026. Bahan baku juga pagi ini sudah dicek. Yang ketiga, Rumah Sakit Sumber Sehat mengkonfirmasi tidak ada pasien siswa SMA Cerdas Bangsa karena keracunan. Tapi faktanya anak saya, Dito, pulang dengan gejala mual. Banyak orang tua juga di grup yang khawatir. Bagaimana kami bisa percaya ini hanya hoax? Saya telah melacak sumbernya. Postingan awal berasal dari akun palsu @berita_sekolah24 di platform X. Akun ini sering menyebarkan berita bohong. Lihat screenshot ini. Narasinya persis dengan yang beredar. Tapi, untuk sekolah lain di tetangga bulan lalu. Ini adalah copy paste hoax. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tidak bermaksud menimbulkan keributan. Saya hanya khawatir dan langsung share tanpa cek lagi. Tara juga dapat info dari temannya yang ternyata hanya mendengar kabar burung. Tapi kenapa sampai ada yang benar-benar sakit kayak Dito? Istri saya bilang, Dito memang sejak tadi pagi sudah cemas karena ulangan matematika. Ditambah lihat pesan panik itu. Dia langsung merasakan sakit psikosomatis. Lalu, bagaimana langkah kita ke depan? Bagaimana kita memperbaiki keadaan dan mencegah hal serupa? Semuanya dari pihak sekolah, yang pertama, kami akan kirim surat klarifikasi resmi ke semua orang tua via email dan grup kelas. Yang kedua, akan ada pengumuman di Assemble virtual besok pagi. Yang ketiga, kantin akan ditambahkan display sertifikat halal dan kesehatan di tempat terbuka. Saya usulkan kampanye media internal. Pertama, artikel khusus di majalah Lentera edisi depan dengan tema Literasi Digital Memerangi Hoaks dari Dalam Sekolah. Yang kedua, wawancara dengan ahli gizi dan psikolog sekolah tentang efek panik massal. Dan yang terakhir, infografis cara verifikasi informasi. Cek sumber, right, yang artinya ragu, lalu ditanyakan kepada yang ahlinya, dan klik jangan asal share. Komite sekolah siap mendukung dengan, pertama, membuat poster digital Stop Hoax untuk dibagikan di grup orang tua. Kedua, mengadakan webinar singkat untuk orang tua tentang mendampingi anak menghadapi informasi digital. Saya bersedia kok jadi contoh. Saya akan buat video permintaan maaf singkat dan penjelasan tentang pentingnya cek fakta untuk di-share di grup sekolah. Saya juga mau kok ikut tim kreatif kampanye anti-hoax. OSIS akan berkoordinasi untuk mengadakan sosialisasi ke setiap kelas secara bergiliran, pakai materi yang dari Dina dan Maya. Apakah semua setuju dengan rencana aksi ini? Klarifikasi sekolah, kampanye media, edukasi orang tua, kontribusi Maya, dan sosialisasi OSIS. Baik, keputusan telah diambil secara demokratis. Kita akan evaluasi dalam 2 minggu. Peristiwa hari ini mengajarkan kita bahwa dalam demokrasi, kebebasan bersuara harus diimbangi dengan tanggung jawab sosial. Sebuah informasi terutama di era digital bisa menjadi alat pemersatu atau pemecah. Demokrasi bukan hanya tentang hak berbicara, tapi juga kewajiban mendengarkan dan verifikasi. Fakta adalah fondasi. Tanpa fondasi itu, opini kita akan runtuh. Saya belajar, niat baik tanpa kebijaksanaan justru bisa merugikan.
Kolaborasi antara siswa, sekolah, dan orang tua adalah kunci mengatasi masalah. Mari kita jadikan kepanikan hari ini sebagai momentum membangun komunitas sekolah yang lebih kritis dan peduli.